Baik, kita masuk pada materi tentang ekologi industri. Sebelum beranjak pada pengertian tentang ekologi industri, saya akan mengajak dulu saudara melihat arti dari ekologi, yaitu ekologi ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Kalau kita bicara tentang lingkungan, tentang suatu alam, saya akan mengajak saudara untuk melihat kembali mereview ketika pelajaran biologi dulu, yaitu ada rantai makanan, di mana di situ ada konsumen, ada produsen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai pada tingkat paling atas mati tumbuhan hewan tersebut, kemudian akan mati lalu akan habis oleh pengurai. Nah, pada proses itu di alam terlihat siklus yang menggambarkan bahwa tidak adanya limbah. Hewan-hewan yang mati itu akan terurai di dalam unsur hara atau di dalam tanah, sehingga dikatakan bahwa proses yang ada di alam itu tanpa menghasilkan limbah. Nah, industri akan mengadop sistem siklus yang ada di alam menjadi suatu proses yang ada di industri. Sehingga kita bisa lihat pengertian yang pertama dari ekologi industri adalah sebuah perubahan dari proses linear terbuka menjadi proses sinklik atau tertutup, sehingga limbah suatu industri bisa menjadi sumber daya atau input bagi industri lainnya. Apa yang dimaksud dengan proses linear? Suatu industri yang konvensional itu akan prosesnya linear, artinya ada material, kemudian ada proses, ya, kemudian akan menghasilkan produk. Produknya itu ada tambahan limbah. Saya ambil contoh misalnya pembuatan benang. Pembuatan benang raw materialnya ada kapas. Kemudian masuklah ke dalam proses. Prosesnya rangkaian mesin, blowing, carding, drawing, roving, spinning sampai winding. Itu prosesnya. Kemudian menghasilkan produknya benang. Menghasilkan produknya benang plus limbah. Limbahnya dari mana? Limbahnya dari mulai proses di awal. Di blowing ada limbah hasil dari pembukaan kapas. Begitu juga di carding maupun di drawing. Ya. Nah, sehingga benang produknya akan menghasilkan benang plus limbah. Itu yang disebut dengan proses linear atau terbuka. Limbahnya akan menumpuk. Dengan menerapkan mengadop dari alam, akan dibuatlah proses yang tertutup atau proses sinklik. Limbahnya bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi sumber daya atau untuk input. Bisa untuk industri yang sama atau bisa untuk industri lainnya. Kalau tadi saya menyampaikan tentang proses pembuatan benang, ya, satu rangkaian benang yang menghasilkan produk benang plus limbah di sini masih bisa digunakan lagi. Misalnya limbah yang tadi saya sampaikan, limbah yang di blowing, limbah yang di carding, limbah yang di drawing, itu bisa digunakan lagi menjadi material tambahan bagi proses blowing. Ya, sudah bisa bayangkan, sudah bisa analogikan, di situ sudah mulai terbentuk proses sinklik, proses tertutup. Limbahnya tidak dibuang, tapi limbahnya dapat digunakan lagi menjadi material, menjadi sumber daya, menjadi input lagi untuk proses pembuatan benang yang lainnya. Pengertian yang kedua dari ekologi industri adalah melacak aliran material dan energi, kemudian menyusun dalam bentuk mass balance. Maka dapat diidentifikasi inefisiensi produk dan proses, termasuk menentukan langkah untuk mereduksinya. Kalau tadi saya ambil contoh proses pembuatan benang, kita bisa melihat atau melacak aliran material yang terjadi, yaitu kapas masuk ke blowing, ya, ke carding, ke drawing, ke roving, ke spinning, lalu ke winding. Kita akan bisa lihat aliran materialnya. Kemudian dari benang ditambah dengan limbah, limbahnya akan kelihatan aliran materialnya kembali lagi ke blowing. Itu aliran material. Dan menyusunnya dalam mass balance. Jadi menyusunnya dengan perhitungan berapa output yang masuk, kemudian berapa
input yang masuk, kemudian berapa output yang dihasilkan, kemudian berapa limbahnya. Nah, akan disusun sebagai mass balance. Kemudian dengan penyusunan itu akan dapat diidentifikasi mana-mana yang terjadi inefisiensi produk maupun inefisiensi proses. Artinya tidak efisiensinya produk yang dihasilkan, misalnya produk yang dihasilkan terlalu banyak cacat misalnya, atau proses yang dihasilkan proses yang terjadi misalnya terlalu banyak energi yang terbuang. Nah, itu bisa kita lihat dengan melacak adanya aliran material maupun aliran energi. Nah, kalau itu kita bisa mengidentifikasi, kita atau industri dapat menentukan langkah untuk mereduksinya. Sekarang sudah terlihat, misalnya terjadi pemborosan energi. Nah, bagaimana cara mereduksinya? Oh, bisa diatur RPM-nya kah, misalnya bisa diatur kecepatan kecepatan drumnya seperti itu. Nah ya, itu langkah-langkah untuk mereduksi atau mengurangi dari inefisiensi produk maupun inefisiensi proses. Pengertian yang ketiga dari suatu ekologi industri adalah ide untuk membuat sistem industri menjadi lebih efisien dan berkelanjutan bagi sistem alam. Dengan mengefisiensikan produk dan proses, di sini akan mendapatkan efisiensi bagi penggunaan sumber daya alam. Yang pada akhirnya ketika suatu industri menggunakan sumber daya alam dengan efisien, itu akan berpengaruh atau akan mempunyai suatu proses berkelanjutan bagi sistem alam. Sedikit tentang sejarah ekologi industri, di mana tahun 1960-an sampai 1970 J. Forrester mengemukakan bahwa dunia merupakan suatu sistem yang saling menjalin satu sama lain, sehingga diperlukan sebuah pendekatan dan metodologi baru interaksi antara lingkungan dan industri. Berubah di tahun 70-an sampai tahun 89, seorang penulis, Robert Ayres, menyampaikan konsep metabolisme industri, di mana Robert Ayres menyampaikan konsepnya bahwa cara penggunaan material dan energi oleh industri dan bagaimana cara material-material tersebut ditransformasikan dan dibuang sebagai limbah. Dan kemudian pada perkembangannya di tahun 1989, Robert Franz dan Nicholas Golopoulos mengembangkan konsep industrial ekosistem atau ekologi industri. Menginjak pada latar belakang ekologi industri, yaitu sebuah pendekatan analisa sistem tingkat tinggi untuk membingkai interaksi antara sistem industri dan sistem alam. Jadi apa yang terjadi atau yang dilakukan pada sistem industri mengadop beberapa sistem alam, di mana pada ujungnya dengan penggunaan sumber daya alam yang efisien akan memperoleh hasil pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan dalam penggunaan sumber daya alam. Ekologi industri merupakan suatu pendekatan multidisipliner, di mana terjadi interaksi antara beberapa ilmu yang berbeda. Kemudian hubungannya antara kedua sistem tersebut, sistem industri maupun sistem ekologi atau sistem alam, bisa berupa sistem masing-masing sistem ataupun berupa interaksi dari kedua sistem tersebut. Yang menjadi dasar atau fundamental dari ekologi industri ialah mengidentifikasi dan melacak aliran material dan energi, seperti yang saya kemukakan di depan tentang pengertian ekologi industri. Termasuk di dalamnya transformasi dan pembuangan dari sistem industri ke sistem alam, sehingga bisa diidentifikasi dampak negatifnya kepada lingkungan. Contoh, sistem industri, ada suatu proses pada suatu pabrik tekstil misalnya, di mana akan menghasilkan dampak pencemaran. Nah, dampak pencemaran ini menjadikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar maupun untuk masyarakat yang ada di daerah pabrik tersebut. Nah, dengan ekologi industri kita akan buat sistem industri tersebut
tidak menimbulkan dampak negatif, tapi kita bisa ubah dampak negatifnya menjadi dampak positif atau minimal mengurangi dampak negatif yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun oleh lingkungan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ekologi industri merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola aliran energi atau material sehingga diperoleh efisiensi yang tinggi dan menghasilkan sedikit polusi. Saya sengaja memberikan warna lain untuk kata mengelola aliran energi dan material. Karena di sini nanti saudara yang harus dapat menganalisa bagaimana terjadinya aliran energi atau material dari suatu industri. Tujuannya adalah untuk mengorganisasi sistem industri sehingga diperoleh suatu jenis operasi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Ramah lingkungan dan berkesinambungan juga saya highlight karena tujuan dari kegiatan ekologi industri adalah diperoleh suatu jenis operasi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Ilustrasi saja saya berikan gambar di mana latar belakang bangunan-bangunan tinggi tetap bisa ramah lingkungan, artinya sekitarnya masih terdapat banyak ruang terbuka hijau sehingga masyarakat yang ada di sekitarnya bisa bersinergi dan lingkungannya pun bisa berkesinambungan. Tujuan dari ekologi industri salah satunya adalah meningkatkan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, di mana UNEP memberikan definisi bahwa sustainable development merupakan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan. Pada suatu industri, proses produksi tidak dapat dihindari adanya limbah. Tadi saya kemukakan misalnya proses pembuatan benang. Dari hasil proses di mesin blowing, carding maupun drawing itu pasti akan menghasilkan limbah. Dan ada hal limbah yang berbentuk tidak dapat dihindari. Karena kalau saudara ingat mata kuliah dari pemintalan, suatu serat kapas ketika digunakan pasti akan menghasilkan limbah, kotoran yang ada di kapas maupun sebagainya. Nah, itu tidak dapat dihindari. Tapi dengan mensinergikan antara unit satu dengan unit yang lainnya dalam suatu industri, itu dapat dilakukan proses pendaur ulang suatu limbah. Jadi dalam suatu proses pemintalan, pembuatan benang, limbah-limbah di blowing, carding, roving misalnya bisa digunakan kembali menjadi bahan baku tambahan untuk proses pembuatan benang yang lain. Mungkin produknya atau nomor benangnya bisa berbeda, tapi di sini kata kuncinya adalah limbah tersebut masih bisa dimanfaatkan sebagai material. Selain memanfaatkan suatu material yang dihasilkan suatu unit, juga dapat dimungkinkan adanya integrasi antara energi dari suatu unit satu ke unit yang lainnya. Contoh ada industri misalnya pengolahan sulfur, di mana pengolahan sulfur itu menghasilkan papan gimsum. Nah, pada proses produksinya ada limbah yang terjadi. Nah, limbah sulfur tersebut oleh suatu industri dapat ditangkap dan dapat digunakan sebagai energi. Nah, energi ini digunakan untuk industri lainnya. Nah, di sini disampaikan bahwa terjadi integrasi atau interaksi antara industri satu dengan industri yang lain dengan manfaatkan limbah dari suatu industri menjadi energi untuk industri yang lainnya. Contoh lain dalam hal mendaur ulang limbah misalnya industri garment. Saudara harusnya sudah mulai bisa membayangkan ya pada suatu industri garment ada proses pemotongan di mana suatu amparan kain diletakkan pola atau marker di atas kain tersebut kemudian dipotong, pasti akan ada limbah yang tidak dihindari, unavoided produce waste. Nah, yang tidak dihindari itu, yang tidak dapat dihindari adalah hasil potongan-potongan kain. Nah, bagaimana caranya mendaur ulang hasil potongan kain supaya tidak menjadikan limbah? Nah, bisa digunakan untuk proses di industri lainnya. Misalnya potongan kain tersebut bisa menjadi pengisi boneka atau pengisi bantal sofa. Nah, itu juga proses daur ulang limbah menjadi suatu material untuk industri lainnya.
Sedangkan contoh lain dari limbah yang dapat digunakan sebagai energi, misalnya saya pernah melakukan penelitian di suatu industri sepatu, di mana hasil-hasil sisa potongan dari komponen sepatu bisa berupa outsole-nya atau bisa berupa insole atau berupa upper, itu dapat digunakan menjadi energi, yaitu bahan bakar dari pembakaran boiler. Nah, itu pun bisa menjadikan tercapainya salah satu tujuan ekologi industri, yaitu bagaimana mendaur ulang limbah menjadi energi. Saya harap saudara sudah memahami tentang ekologi industri, baik dari latar belakang, kemudian dari definisinya maupun dari tujuan dilakukannya ekologi industri. Di slide sebelumnya, saya sudah sampaikan tentang definisi dari pembangunan berkelanjutan yang diberikan oleh UNEP. UNEP yaitu suatu lembaga PBB yang menangani tentang environmental atau tentang lingkungan, di mana pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tidak mengorbankan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses yang menghendaki agar dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dilaksanakan dan berkembang secara bersamaan. Sengaja saya tebalkan kata ekonomi, sosial, dan lingkungan agar saudara bisa memahami dari ketiga dimensi ini. Ketiga dimensi ini harus selalu berkaitan sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada suatu dimensi dapat memperkuat tujuan dari dimensi lainnya. Contoh, misalnya dalam suatu kawasan industri. Contoh saja misalnya di daerah Garut. Nah, sekarang daerah Garut itu berkembang pesat, tumbuh investor asing, tumbuh industri-industri di sana. Secara ekonomi, apa yang didapat oleh masyarakat? Tentunya ada peningkatan ekonomi, status ekonomi, pendapatan dari masyarakat. Begitu juga secara sosial. Tapi bagaimana secara lingkungan? Apakah tumbuhnya industri-industri yang banyak di Garut, lingkungannya ikut terjaga atau malah merusak lingkungan? Nah, ketiga dimensi ini, ekonomi, sosial, dan lingkungan, harus mampu terkait sehingga kegiatannya akan memperkuat dari tujuan dimensi lainnya. Dengan ekonomi meningkat, kehidupan atau pendapatan masyarakat meningkat, sosial pun meningkat, lingkungannya harus ikut dijaga. Bagaimana caranya? Caranya untuk menjaga lingkungan, kita membutuhkan satu dimensi lainnya. Jadi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, kita membutuhkan dimensi teknologi. Yang mana suatu industri tadi dikatakan kita butuh teknologi di dalam suatu proses industri tersebut, di pabrik tersebut diberikan dimensi teknologi. Bagaimana cara pengolahan limbahnya? Nah, ingat sebelumnya saya sampaikan adanya multidisipliner. Jadi di sini akan ada keterkaitan dengan ilmu yang lainnya. Dibutuhkan bagaimana membuat alat yang hemat material atau hemat energi. Dibutuhkan alat untuk menyaring bahan baku yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau pencemaran udara. Nah, di sini dimensi teknologi diperlukan untuk memperoleh suatu kegiatan dalam hal pembangunan berkelanjutan. Nah, peranan penting dari dimensi teknologi ini dapat mensinergikan keterkaitan dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga pertumbuhan industri di dalam suatu kawasan ya dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Artinya lingkungannya pun, sumber daya alam yang ada di lingkungan pun bisa dikelola dengan baik. Nah, di sini pentingnya dimensi teknologi. Meskipun integrasi ketiga dimensi tersebut, dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan memegang peranan dalam pembangunan berkelanjutan, setiap dimensi menerjemahkannya menurut sudut pandang yang berbeda. Contoh dimensi ekonomi lebih pada pendapatan atau peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan sosial lebih pada kondisi sosial maupun budaya dari suatu lingkungan masyarakat. Sedangkan lingkungan sendiri lebih pada bagaimana pengelolaan sumber daya alam.
Dari perspektif ekonomi, pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk pertumbuhan dan efisiensi. Pertumbuhan dan efisiensi dari suatu proses produksi. Misalnya dengan dilakukannya efisiensi dari penggunaan limbah atau penggunaan bahan bakar misalnya, itu akan menghasilkan suatu peningkatan ekonomi, pendapatan atau profit yang bertambah untuk suatu pabrik atau suatu industri. Sedangkan dari perspektif ekologi diharapkan mengarah pada pengelolaan sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, bukan semata-mata ditujukan ke arah perlindungan total dari integritas ekosistem. Misalnya penggunaan sungai. Penggunaan sungai di sini bukan berarti perlindungan total, sungainya tidak boleh digunakan, bukan seperti itu. Tapi bagaimana air sungai ataupun energi yang dapat dihasilkan dari sungai itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi dapat dikelola dengan baik, tidak tercemari sungainya misalnya, karena di daerah aliran sungai itu akan ada masyarakat yang akan menikmati atau akan memanfaatkan air yang ada di aliran sungai tersebut. Contoh lain misalnya penggunaan sumber daya alam berupa batu bara. Sampai saat ini batu bara masih juga menjadi alternatif penggunaan sumber energi bagi beberapa pabrik. Nah, sebetulnya limbah batu bara itu masuk ke kelompok limbah B3. Tapi dengan pengelolaan sumber daya yang baik dengan dimensi teknologi, bagaimana limbah yang dihasilkan dari hasil pembakaran batu bara itu masih bisa dimanfaatkan atau bisa mengurangi pencemarannya dengan adanya dimensi teknologi. Misalnya dibuatnya cerobong pabrik yang dengan ukuran tertentu sehingga partikel-partikel yang dihasilkan dari pembakaran batu bara tidak langsung terimbas atau tidak langsung terpapar masyarakat sekitarnya karena adanya pencemaran udara yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara. Kemudian bagaimana juga pemanfaatan batu bara ini tidak dieksploitasi secara besar-besaran, tapi bagaimana pengelolaan penggunaan batu bara mengarah pada pengelolaan sumber daya alam, sehingga sumber daya alamnya bisa dimanfaatkan, tidak terjadi kerusakan-kerusakan alam. Nah, ini juga masuk ke dalam perspektif ekologi, ya, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang ujungnya adalah tercapainya suatu proses pembangunan berkelanjutan. Tidak serasian antara ekonomi dan ekologi karena adanya kenyataan bahwa alam adalah suatu siklus. Ingat ya, rantai makanan. Suatu siklus ini tidak ada limbah. Sedangkan di sistem industri masih berbentuk linear, yaitu hanya memanfaatkan energi dan sumber daya alam, kemudian mentransformasikannya dalam proses produksi menjadi produk, tapi masih ada limbah di situ. Dan kadang industri membuang limbahnya, dan artinya limbah itu membuang produk setelah dimanfaatkan. Jadi material mulai proses produksi ada limbah, nah sudah dapat produknya, tapi limbah yang tidak termanfaatkan akan dibuang menjadi limbah. Sedangkan dari pengertian di awal, industri harus membuat suatu pola siklus. Sehingga untuk mencapai pola siklus dibutuhkan rancangan ulang yang berdasarkan dari bisnis dan ekonomi. Muncullah konsep ekologi, yaitu konsep ekologi industri akan mengubah paradigma bahwa sistem industri merupakan linear, tetapi akan mencoba bahwa sistem yang terjadi di industri merupakan suatu proses yang sinklik atau proses yang merupakan pola siklus, di mana pemanfaatan limbah menjadi material atau limbah menjadi energi, sehingga di sini akan terjadi suatu proses minimalisasi limbah atau bahkan akhirnya bisa zero waste atau tanpa limbah. Selanjutnya, bagaimana strategi mengimplementasikan ekologi industri pada suatu pabrik atau suatu industri. Mengimplementasikan konsep ekologi industri saya bagi menjadi 4 elemen utama. Yang pertama adalah mengoptimasikan penggunaan sumber daya yang ada.
Yang kedua, membuat siklus material yang tertutup dan meminimalkan emisi. Yang ketiga adalah proses dematerialisasi. Dan yang terakhir adalah simbiosis industri. Saya akan bahas satu persatu. Implementasi untuk konsep yang pertama, mengoptimasikan penggunaan sumber daya atau resource. Misalnya dengan sistem ekologi industri, kita contohkan industri gula, dapat menghasilkan konsep rantai makanan di industri, yaitu pemanfaatan produk samping dan limbah menjadi bahan baku bagi komponen sistem industri lain. Konsep ini menghasilkan suatu konsep kawasan ekologi industri terpadu, di mana mengoptimasikan penggunaan sumber daya yang ada, sehingga limbah industri yang dihasilkan bisa diminimalisasi. Industri gula menghasilkan gula, asalnya adalah dari tebu. Nah, ketika proses pembuatan gula, tebu ini akan menghasilkan limbah tentunya. Yang pertama, limbah dari tebu sendiri. Limbah dari tebu sendiri itu bisa dimanfaatkan menjadi material bagi peternak sapi misalnya. Jadi limbah dari tebu itu bisa menjadi pakan ternak. Nah, untuk industri peternakan, pakan ternak itu menjadi material sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Padahal awalnya di industri gula itu merupakan limbah. Oke, itu yang pertama. Kemudian pada proses pembuatan gula itu juga akan menghasilkan limbah, yang limbahnya tersebut bisa atau dalam proses penyulingan untuk memperoleh gula pasir misalnya, itu ada limbah industri gula yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan yang lain, bahan kimia yang lain. Misalnya bisa etanol ya, ataupun bisa menghasilkan spiritus. Nah, konsep ini menghasilkan suatu konsep kawasan ekologi industri, di mana limbah gula bisa dimanfaatkan menjadi material untuk industri yang lainnya. Limbah gula tadi menjadi material untuk industri etanol atau industri spiritus. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa limbah yang dihasilkan oleh industri gula bisa diminimalisasi. Artinya, limbahnya bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak serta-merta limbah dari pengolahan tebu dibuang saja ke lingkungan. Tidak, tapi masih bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau sebagai sumber energi, sebagai sumber pembakaran untuk membakar tungku misalnya. Itu juga memanfaatkan limbah menjadi energi. Nah, limbah yang dihasilkan oleh proses pembuatan gula pasir yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi material etanol maupun material spiritus itu juga merupakan konsep ekologi industri, ya, di mana limbah suatu industri menjadi material dari industri yang lainnya. Ya, semoga dengan contoh ini sudah bisa tergambar. Salah satunya adalah keterkaitan dari suatu industri gula dengan industri yang lainnya, di mana pemanfaatan limbah industri gula bisa menjadi material untuk industri spiritus atau menjadi industri etanol, atau limbah tadi tebu menjadi pakan ternak atau bahan bakar di proses peternakan sapi misalnya. Strategi implementasi yang kedua adalah siklus material yang tertutup dan meminimalisasi emisi. Konsep ekologi industri pada industri gula secara nyata dapat meningkatkan efisiensi energi maupun emisi. Tadi dicontohkan dari limbah pengolahan gula pasir yang itu berupa dari limbah dari tebu misalnya, bisa dimanfaatkan untuk sumber energi, misalnya sebagai bahan bakar dari pembakaran boiler, atau misalnya limbah dari proses tebu bisa menghasilkan bahan untuk etanol atau bahan untuk spiritus. Sehingga di sini kita bisa lihat adanya peningkatan efisiensi dari penggunaan energi. Siklus material yang tertutup dapat memberikan keuntungan yang seharusnya limbah itu dibuang langsung, ternyata dapat dimanfaatkan. Sehingga di sini siklusnya menjadi tertutup. Produksi atau limbah yang dihasilkan oleh industri satu bisa dimanfaatkan untuk industri yang lainnya, dan itu memperoleh siklus yang tertutup.
Masing-masing industri yang terlibat akan membutuhkan energi yang jauh lebih kecil karena dibantu oleh pasokan dari energi alternatif yang bersumber dari limbah industri-industri tersebut atau limbah dari industri lain. Dengan demikian, maka dampak lingkungan yang dihasilkan bisa diminimalisir. Yang limbah dari tebu yang harusnya atau yang biasanya dibuang ke lingkungan ternyata bisa menjadi pasokan energi alternatif. Nah, itu bisa menghasilkan dampak untuk lingkungan. Ya, tidak serta-merta limbahnya dibuang ke lingkungan, tapi limbah tersebut ternyata bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Seperti yang tadi misalnya limbah dari pabrik sulfur, itu juga biosulfur itu bisa dimanfaatkan juga sebagai sumber energi. Hal tersebut mengakibatkan siklus yang tertutup untuk industri satu dengan industri yang lain, di mana suatu industri dapat memanfaatkan limbah dari industri lain menjadi energi. Nanti kita akan lihat berbagai macam lagi jenis keterkaitan atau simbiosis industri dengan industri satu dengan industri yang lain, di mana memanfaatkan limbah menjadi energi maupun limbah menjadi material. Ketiga, proses dematerialisasi. Proses dematerialisasi menjelaskan dalam proses produksi harus meminimalkan penggunaan bahan baku, pengurangan dan penghilangan ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan. Penggunaan bahan bakar fosil dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti efek rumah kaca, pemanasan global, dan hujan asam. Untuk mensinergikan dengan tujuan utama ekologi industri, maka diperlukan langkah perbaikan, di antaranya yaitu suatu usaha diversifikasi energi, terutama energi yang dapat terbarukan, yaitu limbah dari industri tebu berupa tetes tebu dimanfaatkan sebagai bahan baku pada industri penyulingan bioetanol. Bila kita lihat dari kata dematerialisasi, berarti kita akan menggunakan material kembali. Contohnya kita bisa gunakan misalnya limbah dari batu bara. Limbah batu bara kita akan bisa tangkap dan kita bisa gunakan limbah batu bara yang berterbangan yang fly ash menjadi suatu arang atau dipadatkan menjadi bahan bakar. Nah, itu juga merupakan salah satu proses dematerialisasi yang biasa digunakan di industri. Implementasi yang keempat dan terakhir adalah simbiosis industri. Simbiosis industri merupakan suatu bentuk kerjasama di antara industri-industri yang berbeda. Bentuk kerjasama ini dapat meningkatkan keuntungan masing-masing industri dan pada akhirnya akan berdampak positif bagi lingkungan. Dalam proses simbiosis ini, limbah suatu industri diolah menjadi bahan baku industri lain. Proses simbiosis ini akan sangat efektif jika komponen-komponen industri tersebut tertata dalam suatu kawasan industri terpadu atau Eco-Industrial Park. Simbiosis industri bisa terjadi dalam suatu kawasan. Itu kita bangun menjadi Eco-Industrial Park. Tapi memungkinkan juga industri hasil limbah dari suatu industri tidak berada dalam satu kawasan, tapi limbah ini bisa dimanfaatkan untuk energi atau untuk material pada industri yang lainnya. Beberapa contoh sudah dikemukakan di depan seperti industri gula pasir misalnya. Atau yang skala kecil saja, misalnya saudara tahu di daerah Lembang ada industri pengolahan tahu. Nah, itu juga terjadi simbiosis industri, di mana pengolahan tahu ada limbahnya itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak untuk peternakan sapi. Kemudian hal yang lain ada diversifikasi produk dari tahu misalnya untuk beberapa makanan atau beberapa kegiatan industri yang lainnya. Di sini simbiosis industri akan menguntungkan karena sudah terjadi sinergi antara industri satu dengan industri yang lainnya. Apabila suatu industri memperoleh energi dari bahan limbah, mereka akan mendapatkan nilai yang lebih murah dibandingkan dengan mereka akan membeli sumber energi bukan dari limbah. Nah, di sini sudah terlihat ada efisiensi, ada pengurangan biaya untuk suatu produksi. Dari 13 slide yang sudah disampaikan, ini adalah
resume, yaitu konsep umum ekologi industri. Di mana ada suatu industrialisasi, kita akan lihat ada 4 kata kunci di dalamnya. Pada dasarnya, ekologi industri merupakan suatu pendekatan manajemen lingkungan, di mana suatu sistem tidak dilihat secara terpisah dengan sistem sekelilingnya, tetapi merupakan bagian yang utuh dan saling mendukung dalam rangka mengoptimalkan siklus material ketika suatu bahan baku diproses menjadi produk. Sudah masih ingat? Ada material plus proses, kemudian akan menghasilkan output berupa produk plus limbah. Nah, itu masih dalam bentuk linear. Kita buat dalam bentuk sinklik, yaitu limbahnya bisa dimanfaatkan lagi menjadi material atau menjadi energi. Nah, kata kunci yang pertama dari ekologi industri adalah efisiensi. Kalau kita bicara efisiensi, ini bicara dalam suatu pabrik atau suatu industri. Efisiensi apa yang bisa dilakukan dengan penerapan ekologi industri? Misalnya, efisiensi penggunaan material. Ada strategi implementasi berupa dematerialisasi. Ada penggunaan kembali material. Akan terjadi efisiensi sumber daya di situ. Sumber daya alam atau sumber daya material, ataupun bahkan efisiensi untuk sumber daya manusia ketika semua proses yang dilakukan oleh industri sangat efektif. Kata kunci yang kedua adalah simbiosis industri. Kalau tadi efisiensi bicara dalam suatu pabrik, suatu industri, kalau simbiosis industri adalah keterkaitan antara industri satu dengan industri yang lainnya. Dikatakan ekologi industri akan membentuk sistem sekelilingnya dan merupakan bagian yang saling mendukung. Nah, untuk simbiosis industri, misalnya kalau kita ambil contoh industri pengolahan industri gula, di situ akan ada simbiosis industri. Pabrik gula akan menghasilkan limbahnya berupa limbah gula atau tetes etanol, dan etanol ini akan menjadikan material untuk industri pupuk misalnya. Nah, itu akan ada simbiosis industri. Atau hal yang kecil, misalnya di daerah Lembang, di situ ada peternakan sapi yang akan menghasilkan susu. Nah, dari situ hasil susu itu bisa dijual atau bisa dibuat diversifikasi produk dengan bentuk-bentuk makanan lainnya. Nah, dari situ akan terbentuk simbiosis industri, saling keterkaitan. Belum lagi nanti timbul lagi atau muncul lagi industri lainnya, yaitu industri wisata misalnya. Nah, sehingga itu akan ada keterkaitan simbiosis industri satu dengan industri yang lain yang saling menguntungkan. Apabila dalam suatu kawasan, industri tersebut disebut sebagai eco-industrial park, di mana penggunaan limbah untuk industri satu bisa menjadi material untuk industri lainnya, atau bisa menjadi energi untuk industri lainnya. Konsep ekologi industri diterapkan untuk mengembangkan terciptanya sumber energi baru yang berasal dari limbah proses produksi industri sebelumnya. Dengan menerapkan konsep ekologi industri, beberapa industri dapat melakukan sistem pertukaran limbah yang dapat digunakan oleh perusahaan lainnya dalam suatu kawasan. Limbah dari suatu kegiatan industri bisa jadi merupakan limbah yang dapat dimanfaatkan untuk sumber energi bagi industri lainnya. Nah, pada konsep ekologi industri ini, kita punya 2 kata kunci yang lainnya. Yang ketiga adalah lingkungan, di mana lingkungan mempunyai sumber daya alam. Industri bagaimana caranya memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Industri akan menggunakan limbah dari industri yang lainnya, sehingga sumber daya alam bisa dihemat, atau sumber daya alam tidak digunakan secara besar-besaran, tapi masih bisa tergantikan oleh energi yang terbarukan, misalnya energi yang dari limbah. Pernah saya melakukan penelitian di mana industri sepatu menghasilkan limbah, dan limbah tersebut bisa menjadikan energi sebagai bahan bakar dari pembakaran boiler. Nah, di situ akan ada pengurangan penggunaan batu bara, karena batu bara dapat digantikan sepersekian oleh limbah yang dihasilkan oleh industri tersebut. Nah, kemudian kata kunci yang keempat adalah berkelanjutan. Apa yang berkelanjutan? Yaitu lingkungan yang ada akan membentuk pembangunan berkelanjutan. Artinya sumber daya alam tidak diekspor secara besar-besaran, tapi akan dikelola dengan baik.
Kalau saudara ingat definisi dari UNEP tentang berkelanjutan, yaitu pada saat ini, generasi saat ini, penggunaan sumber daya alam tidak merugikan generasi selanjutnya. Sehingga tadi kalau sumber daya alam dapat dikelola dengan baik, generasi selanjutnya masih bisa menikmati sumber daya alam yang ada, yang tersedia. Itu adalah konsep umum ekologi industri dengan 4 kata kunci: efisiensi, simbiosis industri, lingkungan, dan berkelanjutan.